Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita pada saat ini tertulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang menjadi topik khotbah kita adalah muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tentu semua berasal dari Tuhan, termasuk manusia. Tuhanlah yang menciptakan kita. Bahkan segala sesuatu yang ada pada kita hanyalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Hari-hari ini sudah semakin banyak orang-orang yang memiliki sikap yang amat sombong, merasa bahwa segala pencapaian, segala kesuksesan dan harta yang dimilikinya adalah hanya karena kehebatannya, sehingga dia merasa bahwa dirinya patut dihormati. Maka tidak heran terjadi juga penindasan dan ketidakadilan terhadap orang yang lemah. Dengan menggunakan harta kekayaan, ia melakukan segala bentuk cara demi popularitas dan nama baiknya. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemajuan teknologi pada saat ini, semakin banyak bentuk kejahatan yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang pada saat ini demi mencapai apa yang ia inginkan. Saudara-saudari yang terkasih, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, janganlah hendaknya kita terjerumus ke dalam kejahatan-kejahatan duniawi ini. Roma 11 ayat 36 atau ayat sebelumnya dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang artinya, saudara-saudari yang terkasih, segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan termasuk tubuh kita, merupakan anugerah dari Tuhan. Dan sepatutnya, seharusnya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, segala apa yang kita miliki. Saudara, melalui nats firman Tuhan pada Roma 12 ayat 1 dan yang kedua ini, ada dua poin penting yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang percaya seharusnya mempunyai keinginan yang tulus, keinginan yang ikhlas,
yang menyenangkan hati Allah dalam kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah secara mendalam kita renungkan kemurahan Allah dalam Yesus Kristus? Begitu luas, begitu dalam, begitu besar, begitu hebat kemurahan Allah dengan mengorbankan putranya. Allah telah menebus kita, mengampuni, dan memberikan kita jaminan keselamatan. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, itulah sukacita yang besar bagi kita orang yang percaya kepadanya dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara, sudah selayaknya bila sekarang kita bersyukur dengan mempersembahkan tubuh, yaitu seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Persembahan yang bagaimanakah yang layak kita berikan sebagai syukur atas korban penyelamatan Yesus? Tentu adalah persembahan tubuh yang hidup, yaitu seluruh hidup dan kapasitas kita. Juga persembahan yang kudus, yaitu bahwa seluruh kehidupan kita sudah dikhususkan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga berbuahkan sikap moral, etika yang memuliakan Allah. Juga persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati pasti akan menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Ibadah yang benar harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya hidup yang telah dibaharui Tuhan dan terlihat dalam persembahan totalitas hidup bagi Tuhan. Dan ibadah yang dilakukan dalam kebenaran adalah hidup yang dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan inginkan agar memancar dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah memiliki makna bahwa tubuh kita harus digunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Tubuh kita bukan untuk kesenangan diri sendiri, apalagi untuk memuaskan keinginan hawa nafsu, tetapi menjadi berguna bagi penggenapan rencana Allah di dunia ini. Kalau orang percaya bekerja menggunakan tubuh, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Oleh sebab itu saudara, menjadi tanggung jawab setiap kita orang percaya untuk mengembangkan potensi, talenta yang ada dalam diri kita agar tubuh kita bisa efektif bagi pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Dalam hal ini saudara, kemalasan adalah suatu dosa, sebab orang malas membuat dirinya tidak efektif bagi Tuhan dan tidak bertanggung jawab kepada Tuhan secara benar. Ingatlah saudara bahwa tubuh kita adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuh kita saudara-saudari yang terkasih, marilah kita muliakan Tuhan. Marilah kita bersemangat untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berperan dalam pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Marilah kita tunjukkan melalui sikap tubuh kita bahwa Tuhan telah menebus kita. Kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita persembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua saudara, jangan serupa dengan dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut, misalnya saudara. Walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidupnya. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Saudara, kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi saudara, Paulus bukan hanya menunjuk keadaan perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan bukan hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti saudara, agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran, tetapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil kemakmuran, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh. Injil yang berpusat pada Kristus, bukan pada manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dapat berarti jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu, kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu, sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi saudara, kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang dibaharui oleh firman Allah. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu, firman Tuhan memberikan solusi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, dengan dunia ini. Manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia, agar dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita persembahkan tubuh kita, marilah kita pergunakan harta kita juga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan pergunakan hartamu untuk hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kita, memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing.
Biarlah kami mempersembahkan tubuh harta kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami sama serupa dengan dunia ini, tetapi kiranya Tuhanlah yang membimbing kami dan menopang kami, sehingga kami boleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan dalam memberitakan Injil-Mu. Engkaulah yang menambahkan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.